Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima di mana kita membahas media grafis, ya. Oke, kita di sini sedikit menyinggung tentang grafik komputer gitu ya. Jadi grafik komputer itu pada pendidikan itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa itu secara nyata. Jadi dia dapat melalui PowerPoint atau software lainnya. Nah, dengan penggunaan bentuk objek ini, diharapkan siswa itu lebih nyata dalam menerima semua materi yang telah diajarkan. Tidak hanya teori saja, tapi juga sudah melihat bentuk dan simulasinya. Nah, bentuk ini dapat berupa penggambaran bidang, ruang, grafik, atau gambar kerangka manusia, susunan tubuh manusia, dan sebagainya. Nah, kedudukan media grafis untuk pendidikan itu sebagai alat bantu mengajar dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh si guru. Oke, jadi pengertian media grafis itu komputer atau media grafis itu adalah media visual yang menyajikan sebuah fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, serta simbol ataupun gambar. Nah, grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga lebih menarik dan lebih mudah diingat, ya. Oke. Jadi fungsi dari komputer atau fungsi dari media grafis ini adalah menarik perhatian, oke, kemudian memperjelas sajian pelajaran dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Kemudian fungsi berikutnya, media grafis itu berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Nah, saluran yang dipakai itu menyangkut ke indera penglihatan. Kemudian, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Oke, karakteristik dari media grafis itu dapat dilihat menurut kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, indera perabaan maupun penciuman atau kesesuaiannya dengan tingkatan hierarki belajar. Kemudian, untuk tujuan yang praktis, terdapat jenis-jenis media grafis yang lazim atau yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, macam-macam media grafis itu. Yang pertama ada namanya diagram. Diagram itu adalah suatu gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Nah, berdasarkan konsep itu, jadi pengguna media diagram itu dalam proses pembelajaran akan sangat membantu bagi guru ataupun siswa dalam menyimak sebuah materi pelajaran. Karena pada dasarnya diagram itu adalah ringkasan visual yang padat mengenai fakta-fakta dan gagasan yang akan diuraikan. Nah, oleh karena itu, diagram itu bersifat simbolis dan abstrak. Kemudian kadang-kadang sulit juga dimengerti. Kemudian, untuk dapat membaca diagram, itu diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya tentang isi diagram tersebut. Namun, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram itu dapat memperjelas arti. Jadi, ada ciri-ciri diagram yang baik ya. Yang pertama itu benar. Diagram itu rapi dan disertai dengan keterangan yang jelas.
Kemudian cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Kemudian penyusunannya itu disesuaikan dengan pola baca yang umum dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Oke, dia salah satu contoh diagram. Nah, di sini ada diagram pohon, di sini ada diagram jaringan. Jadi kalau di dalam matematika, diagram pohon itu biasanya digunakan dalam pencarian FEB, KPK gitu ya. Jadi di sini ada diagram pohon sebuah keluarga gitu ya. Oke, kemudian ini contoh dari diagram jaringan. Lanjut, yaitu yang kemudian berikutnya adalah grafik. Nah, grafik itu adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Nah, dengan berasumsi pada pengertian grafik itu, dalam proses belajar mengajar, grafik itu mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statistik. Nah, ini berikut ini contoh sebuah grafik ya. Ini grafik sebuah statistik matematika. Mungkin kurang jelas ya gambarnya, tapi kira-kira seperti inilah dia ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah poster. Poster adalah kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan. Oke, dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat. Tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatan. Nah, media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Nah, contoh-contoh poster ya. Ini ada contoh posternya, aku gemar membaca kamu gitu ya. Jadi ini untuk anak-anak, lebih ke gambar-gambar kartun dia. Nah, kalau gitu aja nggak bisa tertib. Ini apa kata dunia? Ini poster yang melanggar lalu lintas. Oke, berikutnya adalah kartun. Nah, kartun itu adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Nah, dengan berasumsi pada konsep berikut, pada konsep tadi, maka kartun dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, walaupun banyak kartun yang membuat orang-orang tersenyum. Tetapi pada dasarnya, kartun itu mempunyai manfaat dalam proses belajar mengajar, terutama dalam penjelasan rangkaian bahan, satu urutan logis atau mendukung makna. Nah, ini dia contoh kartun-kartun yang kalian juga mungkin sudah pada tahu ya. Ada Tom and Jerry, ada SpongeBob, ada Upin Ipin. Oke. Kemudian komik. Nah, komik itu merupakan bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Oke, ini dia contoh-contoh dari komik. Ya, jadi biasanya komik itu seperti sebuah buku cerita, tetapi di dalamnya ada gambar-gambar kartun gitu ya. Oke, kemudian gambar. Nah, media grafis paling umum digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu gambar, karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Oke, kemudahan untuk mencerna media grafis karena sifatnya ini visual konkret yang menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak berbalistik. Ini contoh-contoh gambar ya, banyak ya contoh-contoh gambar. Misalnya saja tadi kalau kita mau mengajarkan di sekolah
anak TK. Nah, ini bisa gambar, kita mau memperkenalkan angka, kita gambar ini dengan angka-angkanya. Atau mau memperkenalkan hewan-hewan, ini dikasih tunjuk gambarnya. Atau memperkenalkan macam-macam kendaraan, jadi dikasih gambarnya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagan. Bagan itu merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar keterangan, daftar, dan sebagainya. Nah, bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana. Antara lain misalnya mau memperjelaskan perkembangan, perbandingan, struktur, organisasi gitu ya. Jadi ini bagan itu ada 3, antara lain bagan piktograf atau bagan lambang. Oke. Psikologi menunjukkan bahwa orang lebih cepat memilih bahan yang disajikan secara visual, singkat, dan jelas. Nah, begitu juga kalau di sekolah ya. Dengan berkembangnya teknologi alat peraga, piktograf itu mendapat kedudukan yang cukup penting. Nah, piktograf itu biasanya berupa gambar atau lambang yang memiliki suatu jumlah dari suatu sifat atau dari satu hal. Nah, ini contoh dari bagan piktograf. Oke, di sini ada mewakili 1000 pizza. Ada Pizza House, ada Drug Pizza. Jadi ini contoh dari bagan piktograf ya. Di sini mau memperkenalkan, bisa memperkenalkan bilangan-bilangan ya. 1/4, 1/3, setengah, 1 gitu ya. Yang berikutnya itu ada bagan arus. Nah, bagan ini umumnya berbentuk garis dengan berpanah. Jadi bagaikan sungai yang datang dari berbagai sumber air dan mengalir ke satu arah untuk kemudian bertemu satu dengan yang lain. Makanya membentuk suatu arus besar yang menuju ke suatu muara. Makanya dia disebut dengan bagan arus. Contohnya, oke maaf ya Bu, jadi tadi contoh dari bagan arus, itu tadi slide-nya salah letak Ibu ya. Jadi bagan arus itu contohnya seperti ini ya. Dia identik dengan panah-panah. Arus lingkaran kegiatan pelaku ekonomi. Jadi inilah dia contoh dari bagan arus. Oke, kemudian bagan pohon. Nah, bagan ini merupakan kebalikan dari bagan arus. Nah, sumbernya itu satu dan geraknya memancar. Bercabang bagai pohon yang mulai tumbuh dari satu, kemudian memancar menjadi cabang-cabang dan dahan-dahan. Ini contohnya, ini bisa juga disebut dengan bagan pohon. Atau dia membentuk sebuah pohon, tapi dia berupa bagan. Oke. Kemudian papan tulis. Nah, papan tulis itu adalah peralatan yang sangat diperlukan dalam setiap sekolah dan tiap kelas. Bahkan dapat dikatakan papan tulis itu menjadi fasilitas yang mutlak yang mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Nah, ini ya mungkin semuanya sudah tahu bentuk papan tulis. Kemudian ada peta dan globe. Nah, peta adalah penyajian visual permukaan bumi, sedangkan globe adalah model dari bumi atau sebagian bumi tiruan dalam bentuk yang kecil. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa peta dan globe adalah alat yang biasanya dipergunakan dalam pelajaran ilmu bumi. Oleh karena itu, tujuan penggunaan alat-alat tersebut senantiasa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ini dia contoh dari peta dan globe. Mungkin kalian juga sudah pada tahu ya, udah pada kenal bagaimana peta, bagaimana bentuk globe. Yang kemudian model atau bentuk tiruan. Ini dibutuhkan sebagai asumsi keterbatasan dan keterikatan kita pada ruang dan waktu tidak memungkinkan untuk memperoleh perekaman langsung mengenai semua hal. Jadi banyak hal-hal yang jauh tempatnya atau yang terjadi pada waktu yang lama
yang tidak dapat kita alami secara langsung. Misalnya peristiwa masa lalu, keadaan gunung berapi, bentuk bola bumi, kerja jantung, kehidupan bakteri, dan lain-lain. Jadi kan ini nggak mungkin lagi gitu kan, kita nggak mungkin ke gunung berapi gitu. Jadi dibuatlah model atau benda tiruannya. Ini dia contoh-contoh model atau benda tiruannya. Jadi ini ada patung manusia. Jadi di dalamnya ini kita bisa memperjelaskan ke siswa fungsi jantung, fungsi usus. Jadi ini bentuk di dalam tubuh manusia ini seperti ini gitu. Jadi siswa juga lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kelebihan dan kelemahan dari media grafis ini untuk kelemahannya membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama itu untuk grafis yang lebih kompleks. Kemudian penyajian pesan itu hanya berupa unsur visual. Kemudian kadang-kadang ukurannya itu terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok siswa yang cukup besar. Kemudian pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya nggak jelas. Kemudian tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Tanggapan itu bisa berbeda-beda terhadap gambar yang sama. Kemudian sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Memiliki kelebihan juga ya Bu, jadi kelebihannya itu mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Dapat dilengkapi dengan warna-warna, jadi lebih menarik perhatian siswa. Pembuatannya juga mudah, harganya murah. Kemudian bisa ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Kemudian itu penggunaannya juga mudah, terus bisa digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, kemudian dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia. Oke, manfaat media grafis itu untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Kemudian dapat juga dengan cepat memungkinkan kita mengadakan sebuah analisis atau interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan, baik dalam hal ukuran, jumlah, atau pertumbuhan arah. Kemudian penyajian data grafis itu jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Jadi semakin ruwet data yang disajikan, semakin baik grafik yang menampilkannya dalam bentuk statistik, sehingga cepat dan sederhana untuk dipahami. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan media grafis hari ini. Tugas kalian itu adalah bentuk sebuah kelompok. Oke, kemudian buatlah bersama kelompokmu tadi media pembelajaran menggunakan media grafis. Masing-masing kelompok itu membuat media flipchart, flashcard, flannel graph, bulletin board. Oke, setiap media yang digunakan itu menyajikan dalam bentuk bagan, grafik, komik, dan poster.